Kemudian penerbitan mulai berkembang ketika banyak mesin-mesin cetak mulai didatangkan ke Indonesia, atau dulu masih Hindia Belanda gitu, Iya, iya. dengan kepentingan politik, jurnalistik, iklan, termasuk juga literasi gitu. Kita Hmm. bisa lihat. Tapi kalau dulu analog, kita setelah motret tidak bisa langsung dicetak. Mm-mm. Nah, itu kelemahannya dan kelebihan masing-masing. Mm. Painkillers, take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Pemirsa umat manusia sebangsa dan setanah air, perlu kita ketahui bahwa pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan dan sosialisasi dalam bidang industri kreatif. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab sumber daya yang dimiliki suatu negara tidak akan bergantung selamanya pada kekayaan alam untuk menopang ekonominya. Kabar baiknya, Kabupaten Rembang pada tahun 2019 ditetapkan sebagai kota kreatif. Saya, Pramita Solaika, dalam dialog ekonomi pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Rembang akan menggali lebih dalam 2 ekonomi kreatif dari total 17 subsektor ekonomi kreatif. Di studio ini sudah hadir 2 orang narasumber yang tentunya berkecimpung di 2 sektor yang belum saya sebutkan tadi. Di sini ada Mas Sukandar. Halo Mas Sukandar. Baik. Baik. Apa kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Boleh dibuka sebentar Mas maskernya? Iya. Nah, ini dia penampakannya Mas Sukandar. Lalu ada juga Mas Akrom Unjia. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oh iya. Dan tentu selalu bahagia. Alhamdulillah. Tutup lagi ya. Tanpa disuruh sudah dibuka. Oke, sergap sekali ya. Oke. Nah, sebagai perkenalan kita, Mas Sukandar ini adalah pemilik Darlis Studio Rembang. Nah, untuk bagi yang belum tahu, Facebooknya namanya Darlis Studio Rembang dan Instagramnya adalah studio_darlis dan studio Darlis Wedding. Jadi studio Darlis ini berada di Jalan Hos Cokro Aminoto ya Mas ya? Iya betul. Iya, nomor 43B ya. Betul. Tentunya beliau berkecimpung di bidang fotografi. Dan juga Mas Akrom Unjia ini adalah seorang penulis yang berkecimpung di bidang penerbitan dan kepustakaan. Nah, karya-karya beliau antara lain adalah Mozaik Kota Lasem, lalu antologi cerpen, Lasem Negeri Dampo Awang, dan Kartini, Perempuan Pendobrak dari Dalam Tembok, dan karya lainnya tentu yang belum kita ketahui ya. Mas Sukandar, Mas, saya mau tanya nih Mas, boleh ya? Bagaimana sih awal mula Anda menekuni bidang fotografi? Boleh diceritakan kan Mas ya? Monggo Mas. Iya. Memang sih Mbak Wita atas waktu yang diberikan pada saya. Ya. Saya awalnya itu dulu itu hobi ya. Jadi pada waktu saya kuliah di Jogja, itu saya mengenal fotografi itu dari analog sampai ke digital. Oke. Kalau sekarang ini fotografi sekarang tuh sudah sangat enak sekali Mas. Maksudnya bisa dipelajari dengan mudah. Tapi kalau yang dulu zamannya analog itu sangat sulit sekali. Dan lagian dulu itu hobi fotografi pada waktu era saya tahun 90-an itu sangat mahal sekali. Di samping mahal alatnya juga mahal belajarnya, sekolahnya. Tapi kalau untuk saat ini kan lebih mudah ya. Jadi dari dengan hobi itu saya untuk mencoba di Rembang, kira-kira saya bisa, hobi yang saya kembangkan dulu dapat ilmu dari
Jogja itu saya kembangkan di Rembang. Walaupun basic saya itu sebenarnya dulu saya tidak murni sekolah ke fotografi. Oh ya. Jadi karena tertarik dengan kalau fotografi kan diistilahkan dengan menangkap cahaya ya, Iya, gitu. betul, ya. Jadi sudah ada ketertarikan itu sejak umur-umur sekolah itu ya, SMA itu ya. Ya, dulu dari STM ya dulu STM ya. ya. STM, dari STM saya kelas 2 itu dulu saya tekuni. Awalnya sih iseng-iseng ikut sama orang, terus setelah kuliah di Jogja, kebetulan teman-teman saya itu mensupport saya untuk, wah ini katanya kamu hobi fotografi nih, ini ada diklat fotografi dan sebagainya. Nah, dengan itu saya mencoba mengikuti diklat dari yang diadakan di kampus-kampus yang sekitar yang ada di Jogja. Iya. Nah, dari itu saya juga mencoba membuat di kampus itu membentuk suatu unit fotografi. Iya. Nah, kebetulan alhamdulillah teman-teman juga banyak yang support dari awal itu. Ya awalnya sih saya tidak merasa itu bisnis, karena itu saya hobi. Jadi kemana-mana, tiap saya main ke rumah teman-teman baik di Jogja maupun di luar Jogja itu pasti saya bawa kamera. Ibarat dulu itu kamera itu seperti pacar kedua. Pacar kedua, oke. Kan asik gitu. Jadi kayak dari itu saya Tapi nggak kemana-mana. selingkuh kan ya Pak ya? Nggak boleh tuh kalau Nggak katanya boleh ya? kalau kamera itu misalnya kita sudah pakai suatu merek ya, Iya. itu katanya kalau misalnya pindah merek yang lain itu sama dengan Selingkuh. selingkuh itu. Karena tidak mengetahui karakternya. karakter kamera Karakternya. masing-masing gitu. Iya, iya, iya. Oh, jadi dari suatu ketertarikan ya Pak ya, itu Mas Sukandar ya. Jadi karena ada keinginan ingin bisa menguasai fotografi itu, terus ternyata semesta saling tarik menarik sehingga jenengan terbawa dengan lingkungan yang ternyata juga mendukung gitu. Ya, Jadi gitu. nggak usah sekolah ya. Oke, menarik sekali. Kembali terus ke Mas Akrom. Mas Akrom, Nggih. enggaknya gimana gitu ya. Penerbitan ya, berkecimpung di bidang penerbitan. Mas Akrom pasti tahu dong ya, bagaimana sih perkembangan penerbitan dari masa ke masa nih Mas, supaya umat manusia di rumah ini, supaya yang sedang menonton ini tahu lah. Jadi penerbitan itu sebenarnya bagaimana toh gitu. Yes, terima kasih sebelumnya. Dunia penerbitan juga intinya sama seperti yang dikatakan Mas Kandar tadi, bahwasanya dulu sistem analog, kalau bahasa Mas Kandar sekarang digital gitu kan. Mungkin punya tantangan tersendiri ketika dulu waktu old gitu, waktu jadulnya Mas Kandar gitu, sekarang berubah digital. Sama juga sih dalam perkembangan dunia percetakan ataupun nanti penerbitan, karena penerbitan dan percetakan ini kayak suami istri itu, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Tadi pacar, sekarang suami istri. Iya. Oke. Atau teman sejoli gitu. Oh, teman tapi Iya, mesra. teman tapi Oke. mesra. Ini ngomong apa ya? Iya. Ini perjalanannya begini dulu, penerbitan di Indonesia itu diawali kira-kira abad 19 ya. Oke. Awal 19, akhir 18. Pertama dibawa oleh para pastor dari negeri Eropa ke sini, Iya. dalam rangka keagamaan. Oke. Dia membutuhkan semacam sesuatu yang bisa diterbitkan untuk umatnya, bisa dipelajari, bisa diceramahkan, dan kemudian dipelajari di gereja ataupun di rumah masing-masing untuk kepentingan dakwah gitu kan. Kemudian dalam perjalanannya berkembang ke dunia jurnalistik, karena waktu itu juga masa-masa bangkitnya pemuda di Indonesia, waktu itu bangkitnya negeri jajahan lah di awal-awal itu. Kemudian penerbitan mulai berkembang ketika banyak mesin-mesin cetak mulai didatangkan ke
ke Indonesia, atau dulu masih Hindia Belanda begitu, Iya. dengan kepentingan politik, jurnalistik, iklan, termasuk juga literasi gitu. Dan kemudian pasca kemerdekaan dia lebih berkembang lagi, sehingga yang dulu di masa penjajahan ada semacam hambatan yang luar biasa secara politik, kemudian literasi di Indonesia semakin berkembang dan kebutuhan tentang ilmu pengetahuan juga semakin maju, sehingga penerbitan juga tidak hanya dikuasai oleh pemerintah. Kalau dulu kan masih Hindia Belanda dikuasai Iya. pemerintah gitu kan. Kalau dulu bacaan rakyat kemudian menjadi balai pustaka gitu Iya, kan, iya. masih dikuasai oleh pemerintah. Kemudian pasca kemerdekaan semakin berkembang dan semua orang atau semua pihak bisa lebih mengembangkan dunia jurnalistik itu sendiri, dan kemudian juga dunia penerbitan itu sendiri Oh iya. hingga saat ini. Jadi dimulai dari zaman pergerakan itu ya Pak, ya, Iya, pergerakan nasional ya. Sudah ada mulai benih-benih akan menyebarluaskan suatu media yang mungkin bisa kita sebut sebagai koran itu ya Pak ya. Ini pertanyaannya Ya, Mas, kok ya. ini Mbak, berat-berat ya? Yang ringan-ringan gitu loh, Oh iya, biar oke. nggak kemeringet saya. Oke. Santai. Oke. Kembali ke Mas Sukandar nih, Mas. Tadi kan saya mendengar tadi dari yang awal Anda menyebutkan tentang analog digital ya. Nah, saya mau Iya. tanya nih, ini mungkin bisa dijelaskan dengan cerita lagi, yang storytelling ya. Itu Iya. transisi dari era fotografi, transisi dari era analog ke digital itu boleh nggak ceritakan sedikit di sini? Oke, Mbak. Dari awalnya kan saya sama teman-teman kan pakai digital, pakai Analog. kamera analog ya. Kamera analog, kebetulan saya dulu itu belajar awalnya itu belajarnya itu saya beli kameranya itu second, Mbak. Jadi Second. tidak baru, karena saya berprinsip sama teman-teman, udah kamu itu tidak usah bagus-bagusan alat, penting kalau kamu skill kamu bagus, kamu menguasai alat, insya Allah nanti hasil kamu akan bagus. Oke. Nah, dari itu Beli second nyalengi dulu lagi ya Pak ya. ya, otomatis Otomatis. Mas. Nah itu Iya, dari itu kita belajar analog tuh kebetulan dulu kan banyak ya film-film merek-merek itu sebenarnya juga sama, cuma kendalanya dulu kan kalau kita habis motret Iya. itu kan tidak bisa langsung kita lihat, Iya. baru nunggu 1-2 hari ya. Betul sekali. Nah, apalagi biasanya kalau khusus mungkin kalau klis yang model klis kamera analog itu pakai masih klis hitam putih, itu mungkin bisa kita kerjakan sendiri setelah motret. Iya. kita punya labnya, kita bisa kerjakan sendiri. Tapi kalau yang untuk klis yang berwarna itu harus ke studio besar. Nah itu biasanya nunggu Nunggu nggak sampai bisa 2 hari itu bisa ya Pak 2 ya. hari. Biasanya kami setelah motret kita kirim ke kita kirim ke studio, kita baru nunggu. Nah itu pun kita kan tidak tahu, mungkin dulu pencahayaannya gimana, tahunya hasilnya bagus dan tidaknya baru setelah kita cetak. Oke. Itu Prosesnya semakin rumit gitu Pak ya, masih. Iya. Nah, Masih manual Masih soalnya manual, ya. ya. Heeh. nah dari itu terus setelah tahun 2005 kalau tidak salah perkenalan, terus pindah ke digital, ya Digital, awalnya ya. teman-teman tuh masih kekeh ke Analog. analog karena mungkin terbiasa, tapi ternyata Iya. lama-kelamaan karena teknologi ya, kita kalau Iya. tidak ngikuti ya Mau kita nggak nanti mau sendiri gitu ya. yang Ketinggalan ketinggalan gitu ya. ya. Akhirnya kita mengikuti, dari itu wah ternyata lebih praktis. Kita setelah motret kita bisa langsung tahu hasilnya walaupun belum dicetak, kita bisa lihat. Tapi kalau dulu analog kita setelah motret tidak bisa langsung dicetak. Nah, itu kelemahannya dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau secara hasil bagus yang analog atau yang digital itu Mas? Ya sebenarnya ini ya, kalau masalah hasil tuh sama saja sih. Sama saja ya. Sama saja. Oke. Cuma dulu kalau analog kan kita pinter-pinter memainkan, kalau di kamera kan tuh ada
ISO kecepatan kayak gitu kita ISO kalau shutter speed itu ya. tapi kalau yang sekarang untuk kamera yang digital sekarang kan kita sudah kameranya udah canggih-canggih mungkin Heeh. apa istilahnya Langsung mode otomatis mungkin. iya juga filenya itu bisa tinggal kameranya nanti mereknya apa atau mungkin Oh iya. apa kemampuan untuk kamera itu sendiri mungkin resolusinya itu besar dan kecilnya itu yang membedakan antara tapi secara kualitas hasil sebenarnya tidak jauh beda cuma cara prosesnya yang berbeda Berbeda. Oke. cepat sama agak lambat gitu aja. Oke. Oke umat manusia, di podcast Dialog Ekonomi ini tentunya akan ada door prize, yaitu 1 buah smartphone dan souvenir lainnya. Tetap saksikan podcast ini sampai habis karena nanti pertanyaannya akan kita berikan di sela-sela obrolan kita ya. Sebenarnya menarik Mbak. Menarik dong Menarik. tentunya dong. Boleh ikut? Boleh. Oh nggak boleh ya kalau kalau yang lagi podcast nggak boleh ikut ya. Iya, kayaknya nggak boleh ikut. Nggak boleh. Oke, kembali lagi ke obrolan kita ya. Mas Akrom, bagaimana sih sistem pengelolaan penerbitan itu sih Mas? Sistem pengelolaan penerbitan. Kok berat-berat sih Mbak pertanyaannya? Tadi perjalanan panjang tentang penerbitan, sekarang sistem. Iya, kenapa ya? Ah. Ya kita bawa ringan aja. Oh bawa ringan. Heeh. Oke. Intinya gini Mbak, dalam penerbitan juga sama dengan perusahaan yang lain. Ya. Bahwasanya dapur manajemennya juga hampir sama karena penerbitan itu salah satu subsektor yang memang berkecimpung dalam dunia usaha sih sebenarnya. Iya. Jadi di situ juga tentu ada divisi-divisi tertentu yang memang diperlukan dalam sebuah perusahaan. Iya. Secara umum seperti itu, ada mungkin pimpinan, direktur misalnya, nanti ada bagian-bagian dan yang bertanggung jawab di situ seperti mungkin barangkali bagian ini yang menerima naskah dan di situ juga mencari naskah juga sih, tidak hanya menerima, mencari juga sih. Terus di situ juga ada tim editorial gitu, editing, Iya. layouting dan sebagainya. Nanti juga ada dapur administrasi yang nanti berkaitan dengan hubungannya dengan penulis gitu kan, dengan Iya, terus dengan mungkin mengurus hal-hal yang lain termasuk ISBN dan sebagainya. Oke. Terus nanti di finishing dan percetakan, mencetak gitu kan. Kemudian setelah itu ada bagian lagi yang mendistribusikan atau berhubungan dengan pemasaran gitu, kira-kira seperti itu. Oke, itu menjadi suatu kesatuan. Secara umum sama sih dengan usaha-usaha yang lain. Mungkin ada spesifikasi tersendiri aja, tapi Iya, secara umum iya. sama. Oke. Terima kasih jawabannya Mas Akrom ya. Kembali ke Mas Kandar. Oke. Mas, sebesar apa sih potensi fotografi di Indonesia khususnya di Kabupaten Rembang ini, Mas? Ya potensinya besar sekali Mbak. Untuk sekarang ini kan banyak anak-anak muda, apalagi sekarang ini di Rembang, kebetulan di studio kami ini ada namanya kayak magang di SMK yang dia punya jurusan multimedia. Oke. Nah, itu sampai 3 bulan ya magangnya itu. Saya pernah menerima dari kabupaten tetangga, dari Pati pernah, Wah, dari Blora juga pernah, keren. terus dari Rembang otomatis ya. Iya. Nah itu dengan adanya sekolah multimedia itu memperluas wawasan dan adik-adik kita itu untuk belajar dengan mudah. Oke. Dengan dia dibekali ilmu di sekolah masing-masing, terus dia ditambah praktek di studio itu sekitar 3 bulan Mbak prakteknya. Oke. Kadang saya ajak ke lapangan, jadi tidak saya bagi, ini cuma saya feeling misalnya anak ini bertiga, anak tiga ini yang satu kita bakatnya dia editing, dia tak tempatkan di studio, yang dua ini kita bagus di lapangan ya, terus tak ajak. Tapi kadang-kadang juga tak ajak tiga-tiganya ke lapangan. Nah dari itu mereka bisa terjun langsung dengan praktek langsung, otomatis dia tahu bisnis fotografi. Lebih di Rembang ini sangat menggairahkan, banyak istilahnya
sekarang ada yang jadi hobi terus juga jadi bisnis. Nah, awalnya Oke, iseng ya, oke. iseng hobi terus jadi bisnis. Karena itu pengalaman pribadi saya dulu saya juga gitu, dari hobi terus jadi bisnis. Jadi kesempatan untuk adik-adik muda untuk sekarang ini dengan fasilitas sekolah masing-masing yang menjembatani untuk memberi ilmu, ada jurusan di masing-masing di unit multimedia itu, di antara fotografi itu sangat antusias sekali ya adik-adik sekarang untuk membangkitkan gairah fotografi yang ada di Rembang ini. Jadi juga dan komunitasnya juga banyak sekali. Oh, udah ada Sama itu juga komunitasnya ya? komunitasnya banyak sekali. Mm-mm. Ada komunitas ada gabungan khusus, mungkin di komunitas di Rembang sendiri, ada yang gabungan dari di luar Rembang. Oke. Jadi sangat oke. terbuka sekali. Dan era saya dulu, istilahnya istilahnya tahun 90-an sama sekarang tuh cara berpikirnya juga berubah. Berubah ya. Kalau dulu tuh kita merasa kalau ketemu sama temen itu kayak ada semacam saingan, tapi kalau anak-anak sekarang atau adik-adik sekarang tuh tidak. Itu semakin dia bagus juga, semakin komunitasnya itu jalan, dia bisa sharing ke sana dan ke sini, mungkin ini ada yang jadi, ada yang teruskan. Jadi semakin peluangnya semakin besar sekali Oke, untuk oke, daerah oke. fotografi yang ada di Rembang ini. Oh, anak muda zaman sekarang juga dalam perkembangan kekinian ya Mas ya, Iya. itu kan ada Instagram, ada Facebook, itu mereka kan mengandalkan kekuatan fotografi kan ya, Iya. tentunya. Nah pasti kan dengan adanya komunitas-komunitas seperti itu, tentunya mereka bisa semakin banyak belajar gitu. Jadi nggak saing-saingan, jadi semakin Iya. sharing-sharing, jadi tempat Iya. sharing-sharing gitu ya Mas ya. Otomatis Malah adu karya foto bisa. Mm-mm. Iya, bagusan Semacam mana ya? kayak ini kontestasi di situ. Api-apian foto gitu kan. Minimal selfie gitu. Iya, banyak like-nya Iya. yang paling banyak Iya. mana gitu ya. Oke, kembali ke Mas Akrom. Mas, apa sih kaitannya penerbitan dengan penulisan itu, Mas? Berat lagi. Tambah berat. Semakin ke sini semakin berat. Ya, kita Penerbitan anggap dan ringan ya. penulisan. Iya. Gimana? Penerbitan dan kaitannya penerbitan dengan penulisan. penulisan. Oke. Kalau tadi percetakan dengan penerbitan seperti suami istri, mungkin kalau penerbitan dan penulis Penulisan. ini semacam kayak ibu bapak gitu, Ibu ibu anak lah gitu. Ibu anak lah kira-kira seperti itu. Kita jadi satu keluarga ya berarti. Iya. Ibu anak. Ya maksudnya begini, memang penerbitan itu lekat dengan penulisan, karena produk yang dihasilkan dari penerbitan adalah rata-rata adalah tulisan gitu kan, berbentuk buku biasanya gitu. Jadi sangat erat sekali sih. Tapi kalau dalam perkembangan sekarang tidak hanya karya-karya tulis saja yang bisa diterbitkan, bisa jadi seperti mungkin kayak karyanya Mas Iskandar ini, fotografi atau karya-karya yang lain gitu, komik dan sebagainya bisa diterbitkan juga, tidak hanya Iya. karya-karya yang berbentuk teks Tulisan. atau tulisan aja gitu. Jadi perkembangannya juga lebih luas sih gitu. Oh gitu. Jadi kan munculnya sastrawan, terus penulis, peneliti, dan para cendekiawan itu kan juga nggak lepas dari industri ini kan ya, tentunya kan ya. Nah, Mas Sukandar kalau misalnya berniat untuk membukukan karyanya, mungkin gambar-gambar fotonya itu dengan penerbitan juga bisa sih. Sangat bisa sekali. Sangat bisa itu. sekali ya. Kan ini ibaratnya foto atau gambar itu kan semacam kayak Cerita. cerita yang Iya. bisa bercerita gitu. Iya, kan. gambar Foto, tapi bisa bercerita. cerita. gitu. Oke. Jadi tanpa narasi pun orang bisa membacanya, kira-kira seperti itu. Mungkin Mas Iskandar bisa punya memotret angle tertentu, segmen tertentu juga masyarakat atau orang bisa membaca di situ kan. Nah, ini juga produk kreatif yang bisa diterbitkan gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas Kandar, sudah pernah belum mengikuti event fotografi? Saya kalau dulu pada waktu zamannya masih manual ya Pak, itu saya pernah
ikut di Jogja tahun 93 sampai 95 saya aktif ikut Oh, iya. lomba-lomba di sana. Kebetulan saya kan punya perkumpulan ya, namanya itu Istalen. Itu Lensa Institut Sains dan Teknologi Agrin Yogyakarta. Oke. Itu di kampus saya. Itu saya pernah ikut lomba tingkat nasional yang adakan kebetulan lembaga pendidikan perkebunan. Kebetulan saya fotonya pada itu ngambilnya malah di daerah Gundi, Mbak. Jadi temanya masalah perkebunan termasuk gula itu. Iya, iya. Gula ada terdiri dari gula pasir atau gula aren ya. Kebetulan saya yang lucu lagi itu pada waktu saya pas pengambilan untuk lomba itu kan kebetulan adik kelas saya tak suruh manjat itu. Iya. Jadi fotonya tak bikin siluet gitu. Heeh. Setelah jadi kan mau tak kirim, tak lihat kan sama dia, loh Mas, loh ini fotonya saya kok enggak kelihatan jelas, kok fotonya kayak gini. Dia enggak paham Iya. dunia fotografi kalau Iya. yang dinilai itu enggak masalah Iya. jelas atau tidaknya, Iya. tapi Siluetnya keindahan ya. siluetnya itu. Heeh. Dan saya promosikan itu, saya penggaweannya di Rembang. Ya alhamdulillah pada itu cuma dapat nominasi. Kebetulan Iya. saya juga dapat dikasih bukunya dari pameran di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Oke. Nah, setelah itu berapa kali di Jogja pada itu, terus setelah pergantian, setelah saya di Rembang kan masuknya sudah era digital, saya pernah tahun 2012 itu pernah jadi juri, Mbak. Jadi juri yang adakan, kalau tidak salah dulu Laut Bonang yang adakan lomba model Fotografi. plus fotonya. Jadi saya suruh juri saya juri khusus yang fotografinya. Jadi dilombakan ada dua, modeling sama lomba fotonya. Nah itu udah. Pada itu saya motret itu kan, jadi saya melihat itu kebetulan kalau tidak salah dulu di gedung Balai Kartini itu ada modelnya itu dipasangkan, maksudnya ada kendaraan-kendaraan tuh, mobil-mobil itu ya. Jadi modelnya difoto, banyak fotografer di Rembang itu banyak sekali. Itu pernah 2012, kalau 2016 kalau tidak salah itu di Dinas Pariwisata juga pernah mengadakan lomba foto. Peminatnya banyak Mas waktu itu. Pada waktu itu belum seberapa, tapi pada waktu pas tahun 2016 Mas itu banyak sekali. Berarti animo masyarakat Rembang sendiri Ternyata sudah banyak sekali. banyak ya. Bahkan ada teman-teman saya dulu, ada kebetulan dia dulu kan pernah kerja di suatu instansi, dia asik menekuni fotografi, mungkin dia enjoy terus menghasilkan, akhirnya dia malah keluar dari kerjaan itu, dia fokus menekuni fotografi sampai sekarang. Oke. Jadi fotografi memang bisnis yang sangat menjanjikan untuk Sangat menjanjikan ya. sampai nanti ke depannya. Iya. Jadi fotografi never dies. Oke, kembali ke Mas Akrom ya. Mas Akrom, ini tolong pertanyaannya berat lagi. Siap-siap, persiapkan diri Anda. Oke, ha. Eh, Kalau apa- nggak kuat nanti saya angkat tangan ya. Oke. Apa saja sih Mas ya cakupan dari sektor penerbitan itu? Cakupan. Mm-mm. Kalau cakupannya sih luas ya, apalagi sekarang era modern. Kalau dulu mungkin hanya terbatas kepada penerbitan soal kebutuhan tentang akademisi gitu kan, Iya. terus pelajaran sekolah misalnya begitu, terus mungkin juga beberapa atau banyak karya sastra yang banyak, tapi sekarang lebih berkembang ke lebih luas gitu. Jadi penerbitan ini seperti yang saya sampaikan tadi, kreativitas masyarakat juga semakin berkembang, terus minat baca juga semakin lumayan, keingintahuan masyarakat juga lebih sadar tentang literasi gitu kan. Jadi cakupannya lebih luas. Bahkan tadi yang saya sampaikan bahwasanya banyak karya-karya yang non tulis, misalnya seperti kayak foto, gambar, komik, apapun juga bisa diterbitkan. Apalagi sekarang ini dunia digital gitu kan. Jadi penerbitan juga tidak hanya melulu pada yang material buku atau apapun, tapi juga bisa di e-book kan gitu kan. Jadi
perkembangannya juga cakupannya semakin luas dan mengikuti zaman seperti kata Mas Iskandar tadi, dari Iya, sistem analog juga harus mulai apa namanya bermigrasi ke digital digital. gitu kan. Ya, oke, oke, oke. Jadi cakupannya luas ya, semakin luas di Iya. era digitalisasi sekarang ini ya. Apalagi ini kebutuhan dunia pers itu juga semakin Oke. Mm-mm. semakin apa ya, semakin maju gitu. Jadi Mm-mm. pers dan penerbitan juga ini saling 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 menopang gitu kira-kira Mm-mm. seperti itu. Iya, iya. Oke, oke. Mas Sukandar lagi nih. Hmm, eh, masih tentang bisnis fotografi ya, Mas ya. Apakah pandemi ini kan pastinya berpengaruh pada bisnis jenengan ya. Seberapa parahnya sih, Mas ya? Ya, Insya Allah nggak separah itulah. ya awalnya ya lumayan. Lumayan ya. Karena kan dari semua lini Iya. itu kan kita merasakan Iya. banget ya, namanya ada hantaman Iya. pandemi ini loh. Yang jelas ini Mbak, biasanya ibaratnya dulu itu kita bisa dapat 100, nah sekarang dapatnya cuma 10, paling 25 lah. 10. Alhamdulillah masih dapat maksudnya. Alhamdulillah Masih ya, dapat. masih alhamdulillah. Besar atau kecil Mm-mm. tetap kita syukuri. Amin. Heeh. Tapi masih bisa survive ya, Mas ya. Gitu sampai sekarang maksudnya masih berjalan Iya. gitu loh, hebatnya. Cuma yang ini kalau yang punya studio Mbak itu ya alhamdulillah itu masih, ya itu tadi saya katakan masih dapat 10 sampai 25. Tapi kalau yang murni, teman-teman yang murni jasa untuk seperti acara pernikahan atau mungkin acara baik foto maupun video pernikahan atau acara hiburan dan sebagainya, itu apa istilahnya, pengaruhnya luar biasa sekali. Pengaruhnya langsung ya. Bahkan teman saya itu pernah cerita sama saya, karena dia berhubung dia tidak punya studio, dia juga buka foto sama video. Cuma sayang dia tidak punya studio, dia ngandalkan biasanya langsung kerjanya langsung apa di luar rumah ya, karena Jasa berarti ya. ya, jasa itu. Jasa. Itu sampai dia sejak pandemi ini sampai jual sepeda motornya itu, Ya. kasihan sekali tuh saya. Iya, memang Itu banyak sampai sekali cerita terjadi seperti itu ya. Heeh. Jadi ya alhamdulillah kalau saya dulu sudah saya planning Mbak, saya dari hobi itu saya menekuni fotografi, saya dapat pelajaran dari teman-teman, saya harus punya studio, karena studio di samping itu, kalau jasa itu biasanya kita sering keluar ya, tapi kalau studio itu kan kita bisa macam-macam, tidak cuma orang-orang aja yang kita foto, mungkin kita jasa foto produk dan sebagainya. Kita punya studio itu lebih enak untuk apa, bekerja di studio Iya. kita sendiri. Itu Lebih fokus di situ ya, istilahnya Ya, itu. juga apa namanya, memang tempatnya harus di studio begitu kan. iya. Ya tidak menutup kemungkinan juga bisa di luar, bisa, cuma ya ini untuk menanggulangi dengan adanya pandemi ini otomatis kan ya luar biasa. Sekarang dulu biasanya orang resepsi punya acara hajatan itu di gedung atau mungkin di outdoor, itu kita terasa banget dibatasi sekali. Malah Iya. yang saya rasakan kemarin tuh kita bekerja itu kayak gimana ya, kayak kejar-kejaran ya, kejar waktu maksudnya. Itu pernah pada waktu saya awal-awal Pandemi juga ini Mas. iya, pas pandemi, kalau tidak salah ya bulan kemarin habis lebaran ya, itu sampai Pranoto Coronya itu didatangi Iya. entah siapa petugas atau gimana, Pak tolong Pak ini dikasih waktu 2 jam ya. Nah itu akhirnya "Wah, ini gimana ya terus, Waktu itu Anda seperti- tinggal 2 jam gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah karena kita sudah profesional ya, kita sudah Iya. bisa memposisikan diri, ini harus begini-begini. Makanya kita kalau misalnya kita dapat event seperti itu, kita pelajari dulu ini kira-kira pengantinnya nanti pakai baju berapa kali gantinya, biasanya kan gitu. Oh Oke. 2 kali ya, kita siasati, jangan sampai waktunya nanti apa Habis kita nanti gitu, habis, kehabisan. kita tidak dapat momen semua, kasihan. Oke. Karena kita dia udah pakai jasa kita. Mm-mm. Gitu. Jadi ada tips dan trik di masa pandemi ini ya, ketika Iya, betul. menangani momen semacam Iya. itu ya, Mas ya. Oke, kembali ke Mas Akrom, Mas. Peluang dan tantangan di sektor penerbitan. Peluang dan tantangan. Oke, ini saya bicara penerbitan ini skalanya emang rada
luas ya. Kalau kita bicara di Kabupaten Rembang memang mungkin barangkali penerbitan masih begitu kecil atau hampir mungkin masih 1 2 lah kalau bisa dihitung. Tapi kalau kita bicara penerbitan ini secara umum gitu kan di Indonesia nasional di sana itu kan eh, memang perkembangannya lebih baik dan tantangannya juga banyak sih. Karena perkembangannya baik mesti tantangan juga banyak gitu. Iya, Jadi, iya. tantangan yang paling mendasar adalah membacakan. Membacakan. Mm-mm. Oke, oke. Kalau di sini nggak kerasa, tapi kalau mungkin di Jogja seperti tempat Pak Iskandar kuliah itu buku bajakan sangat beredar banyak sekali. Banyak Mungkin sekali dari ya. Mm-mm. dari buku aslinya banyak yang bajakannya gitu yang beredar gitu. Iya. Nah, di tempat-tempat dunia pendidikan itu memang buku atau literatur sangat dibutuhkan sehingga banyak orang-orang yang di situ ingin menumpang gelap gitu kan juga banyak. Jadi tantangannya di situ. Itu tantangan dari luar, tapi tantangan di eksternal penerbitan sendiri bagaimana penerbitan itu lebih bisa mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat dan ikut membantu membangkitkan literasi di masyarakat luas. Oke. Gitu. Kalau tidak ya saya pikir ini tidak punya nilai lebih gitu di penerbitan dengan yang lain gitu kan, karena penerbitan berkaitan langsung dengan ilmu, jendela ilmu. Oke, oke. Kalau tadi tentang peluang dan tantangan dalam sektor penerbitan, sekarang peluang dan tantangan dalam sektor fotografi, Mas. Coba, Mas. Kalau masalah peluangnya besar ya kita ya. Fotografi ini besar sekali. Yaitu kalau kita yang jelas itu teman-teman jangan putus asa untuk belajar, selalu Oke, belajar. oke. Belajar baik dari senior maupun junior. Dan tidak boleh sombong. Nah, gitu. Betul sekali. Biasanya orang kalau sudah merasa besar atau sudah merasa bisa itu kadang agak aneh-aneh dalam arti suka ngeremehkan orang lain. Itu tidak boleh. Kalau kepingin sukses itu siapapun kita belajar baik sama senior sama junior tetap kita hormat, kita baik. Itu peluangnya sangat besar sekali. Nah, itu biasanya kelemahannya ini teman-teman yang kepingin sukses itu biasanya dia mudah puas sehingga dia tidak bisa mengembangkan inovasi atau karyanya dia lebih bagus lagi. Makanya Oke. untuk teman-teman untuk yang menekuni dunia fotografi itu harus rendah hati, tetap Betul. semangat, harus inovasi, selalu Betul. inovasi, spirit, pokoknya tahan bantingan lah. Ingin bandingkan. Mm-mm. Jadi harus jaga attitude ya kawan-kawan ya. Nah, kita sudah hampir mendekati ujung acara kita. Nah, teman-teman yang sedang menonton, teman-teman umat manusia semuanya, pertanyaannya untuk hadiah Door Press adalah siapa nama narasumber kita kali ini? Ya, dan dari subsektor apa ya? Dari subsektor apa gitu. Nah, silahkan dijawab. Bagi yang beruntung akan mendapatkan 1 buah smartphone. Nah, harapan untuk sektor fotografi dan penerbitan di Indonesia di Kabupaten Rembang ini ya. Pertama dari subsektor penerbitan dulu. Harapannya apa nih Mas Akrom nih? Kalau harapan ya semua orang akan berharap semuanya baik dan lebih baik gitu kan. Iya. Tentunya gitu kan. Kalau khususnya di Rembang maksudnya ya. Oke. Karena di Rembang ini di sebuah daerah yang barangkali dunia penerbitan masih berkurang dan barangkali juga peminatnya masih kecil, juga karena didukung dengan pasar yang kecil barangkali, tetapi setidaknya penerbitan ini ikut menopang kebutuhan masyarakat dan harusnya
pemerintah juga mendukung hal ini begitu, karena setidaknya banyak hal-hal yang bisa diambil di sektor penerbitan ini, terutama kebutuhan yang langsung berkaitan dengan keilmuan atau pengetahuan. Nah, Oke. kami coba untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekda gitu kan, untuk menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan literasi kesejarahan lokal misalnya begitu, dan alhamdulillah juga direspon, dan kemudian buku tersebut bisa terbit. Barangkali di situ bisa menjadi embrio nantinya ke depan, banyak penerbit yang berani tampil untuk menggali minimal di di lokalnya sendiri, di Kabupaten Rembang sendiri, dan di situ banyak sekali sih potensinya, misalnya bisa membuat cerita rakyat untuk anak-anak dan sebagainya. Dan saya pikir perkembangan pers di Rembang juga masih berkurang, mungkin bisa lagi diperkuat di situ sehingga penerbitan dan dunia informasi ini juga semakin bangkit di Kabupaten Rembang. Oke. Gitu. Mas Sukandar, harapannya untuk sektor fotografi ini apa Mas ke depannya Mas? Ya harapannya ini suasana pandemi ini cepat berlalu. Cepat berlalu ya. Pasti, insya Allah, Pasti. amin gitu. Dengan Kita berlalunya semua berharap ya. pandemi ini insya Allah nanti kita bisa semangat lagi. Oke. Nah, tadi saya bilang yang dulu dapat 100, dapat 10, semoga aja kembali lagi dapat 100. Oke, bahkan lebih Iya, ya bahkan Mas lebih. ya. Tapi ini Pak, banyak yang perkawinan yang ditunda Pak. Mungkin Iya. nanti habis pandemi itu muncul semua perkawinan itu, acara-acara apapun, event-event jadinya. Mungkin Pak Iskandar ini malah overload gitu kan. Iya. Kalau butuh Amin, bantuan amin. insya Allah saya mau Pak. Oh ya, amin. Tentunya amin. Mau belajar maksudnya. Tentunya juga pemerintah daerah harus mendukung sekali, mungkin mengadakan event-event lomba-lomba atau gimana di tingkat SD atau SMP atau SMA atau pelajar atau mungkin umum, sehingga untuk Oke. memacu semangat dunia fotografi yang ada di Rembang. Harapannya Oke, seperti itu, oke. Mbak. Jadi Iya. dulu pernah tahun 2016 kalau tidak salah, itu pun cuma sekali. Setelah itu Oke. udah ada lagi. Iya, Gitu. kita merindukan masa-masa itu ya Mas Oke. tentunya ya Mas. Intinya Oke. semoga pandemi ini lekas berlalu, dan Berlalu. semua sektor yang subsektor yang ada di ekonomi kreatif juga otomatis bisa berjalan lancar, termasuk di sektor fotografi Iya. dan di penerbitan. Oke, nah itu tadi harapan-harapan dari dua narasumber ya, umat manusia ya. Oke, karena kita sudah kita sudah ada di ujung acara. Nah, pandemi ini memang belum usai, tapi kita tidak boleh runtuh untuk menghadapi ini. So, tetaplah berkarya, tetaplah kreatif, tetaplah berimajinasi ya, untuk berkarya untuk Indonesia Jaya. Saya Pramita Salaika undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton dan salam kreatif. Salam kreatif. Salam Salam kreatif. kreatif.